Cek, cek. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Shalom. Mari kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi. Raja,
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Silahkan duduk. Mari kita puji nama Tuhan. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Pungwanina.
Mari kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita minggu ini tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kita baca secara responsorial. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita dengarkan kor remaja Naposo. Mari kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kor lansia. Warta jemaat. Warta jemaat. Warta jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 22 Desember 2024, 1 Romawi umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent keempat. Topik minggu, bangkit menjadi terang. Di dalam bahasa Batak disebut hehe jala marsinondang ma. 2. Jemaat yang meninggal. Pada hari Jumat 20 Agustus 2024 telah meninggal dunia Ibu Nurhayati Boru Siregar, tutup umur 47 tahun 9 bulan, istri dari Bapak H. Gultom yang beralamat di Puri, Perum Puri Garuda, Jalan Bakung 3, Blok D1 nomor 15, Sudiang, Wilayah 2. Dan pada hari Sabtu 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pemakaman di pekuburan Kristen Panaikang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh keluarga. 3. Perayaan Natal Ama, Ina dan Lansia HKBP Tamarunang. Gereja melalui seksi Ama, seksi Ina dan seksi Lansia akan melaksanakan perayaan Natal pada hari Minggu 22 Desember 2024 masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran Ama, Ina dan Lansia gereja kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. 4. Ibadah Natal keluarga HKBP Tamarunang. Diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja untuk melaksanakan ibadah Natal keluarga pada hari Senin 23 Desember 2024 mulai pukul 19.00 WITA di rumah masing-masing. Dan di ibadah itu kita akan mengumpulkan persembahan ibadah Natal keluarga yang akan kita serahkan ke gereja melalui perhalado atau melalui rekening gereja kita. Tata ibadah Natal keluarga disediakan oleh gereja dan akan dibagikan oleh perhalado wilayah masing-masing. 5. Ibadah malam Natal. Manang parpunguan bodari parningotan ari hatutubuni Tuhatta Yesus. Gereja akan melaksanakan ibadah malam Natal atau parpunguan bodari parningotan ari hatutubuni Tuhan Yesus pada hari Selasa 24 Desember 2024 mulai pukul 19.00 WITA di gereja ini. Dihimbau kepada kategorial Ama, Ina dan Naposo untuk membawakan persembahan pujian kor pada Natal itu. 6. Ibadah pesta Natal pertama manang parningotan ari hatutubuni Tuhan Yesus na parjolo.
Gereja akan melaksanakan ibadah Natal pertama atau peringatan hari hatutubuni Tuhan Yesus na Parjolo pada hari Rabu 25 Desember 2025 masuk pukul 09.00 WITA di gereja ini. Dalam ibadah itu juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Dihimbau kepada seluruh kategorial untuk membawakan persembahan pujian kor. 7. Ibadah pesta Natal kedua, manang peringatan hari hatutubuni Tuhan Yesus na paduahon. Gereja akan melaksanakan ibadah Natal kedua, manang peringatan hari hatutubuni Tuhan Yesus na paduahon pada hari Kamis 26 Desember 2024 masuk pukul 09.00 WITA di gereja ini. Dihimbau kepada seluruh kategorial untuk membawakan persembahan pujian kor. 8. Menyaksikan iman atau manang katidakon haporsiaon. Pada hari Kamis 26 Desember 2024 pada Natal kedua pukul 9.00 WITA, gereja akan melaksanakan pelayanan menyaksikan iman manang makatidakon haporsiaon kepada anak-anak gereja kita yang telah mengikuti pembelajaran katekisasi Sidi atau Marguru Malua di tahun 2024 ini. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan satu ujian tulis Senin 23 Desember 2024 waktu jam 10.00 WITA untuk seluruh peserta Sidi. 2. Ujian lisan Senin 23 Desember 2024 pukul 13.00 WITA. Pesertanya seluruh peserta Sidi. Kedua, orang tua anak Sidi. Ketiga, parhalado. 3. Gladi bersih Senin 23 Desember 2024 pukul 15.00 WITA diikuti seluruh peserta Sidi. 9. Baptisan kudus manang padidion nabadia. Gereja akan melaksanakan baptisan kudus padidion nabadia pada hari Kamis 26 Desember 2024 dalam pesta Natal kedua pukul 9.00 WITA. Oleh karena itu kepada orang tua dari anak baptis untuk datang konseling manang marguru pada hari Senin 23 Desember 2024 pada pukul 17.00 WITA bertempat di gereja ini. 10. Ucapan tali kasih kepada Inang Diakones Borusinaga. Di ibadah Minggu yang lalu 15 Desember 2024, gereja telah mengumpulkan ucapan tali kasih kepada Inang Diakones Borusinaga atas pelayanannya kepada gereja HKBP Tamarunang sebesar Rp2.130.000 yang langsung diberikan di konsistori gereja. Terima kasih atas pelayanan Inang Diakones Borusinaga dan kiranya menjadi berkat dan sukacita untuk kita semua. 11. Audit keuangan gereja HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan audit keuangan HKBP Tamarunang pada hari Sabtu 28 Desember 2024 mulai pukul 9.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran Badan Audit Huria, Bendahara Huria, para hartawan Huria, dan Parhalado Huria untuk mengikuti kegiatan tersebut. 12. Iuran tahun 2024 atau persembahan bulanan. Diberitahukan kepada seluruh ruas HKBP Tamarunang supaya mengingat melaksanakan kewajibannya ke gereja, yaitu membayar iuran tahun 2024 atau persembahan bulanan. Pembayaran bisa melalui rekening gereja kita atau ke Parhalado wilayah masing-masing. Adapun persentase pembayaran iuran tahun atau persembahan bulanan HKBP Tamarunang sampai dengan tanggal 22 Desember 2024 adalah sebagai berikut. 1. Wilayah 1 yang sudah membayar 87,50%
atau 21 kakak. Yang belum membayar 12,50% atau 3 kakak. Jumlah kakak 24 kakak. 2, wilayah 2. Yang sudah membayar 66,67% atau 24 kakak. Yang belum membayar 33,33% atau 12 kakak. Jumlah kakak 36 kakak. 3, wilayah 3. Yang sudah membayar 60%, 27 kakak. Yang belum membayar 40%, 18 kakak. Jumlah kakak 45 kakak. 13, jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit, 1 Agusta Christine Borusianipar, Naposo, wilayah 3, perawatan di rumah. Amang Situa Ade Siregar, wilayah 2, perawatan di rumah. Sianipar, wilayah 3, perawatan di rumah. 4 Inang S Boruna Pitupulu, wilayah 2, perawatan di rumah. 14 jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Desember. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1 Christabel Davina Gabriela Borugurning, lahir tanggal 16 Desember, wilayah 3. WDS Boru Huta Barat, 17 Desember, wilayah 3. R Boru Purba, 17 Desember, wilayah 2. M Boru Sinaga, 18 Desember, wilayah 2. SK Gurning ST, 19 Desember, wilayah 3. Nyonya Simajuntak Boru Panjaitan, 20 Desember, wilayah 3. El Samosir, 20 Desember, wilayah 3. Theodorik El Tobing, anak sekolah minggu, 20 Desember, Parepare. NE Boru Manurung, 21 Desember, wilayah 2. C Boru Sihite, 22 Desember, wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kesehatan, kekayaan dan kehormatan. 15 ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 16 sampai 22 Desember. Jemaat yang merayakan: 1 CH Sitanggang, Amang CH Sitanggang dengan Inang MY Boru Simatupang, 16 Desember, wilayah 3. Keluarga Situa TR Sianturi, Inang R Boru Tasoit, 17 Desember, wilayah 3. Keluarga Situa MP Sitorus SST MM, Inang F Boru Baringbing SPD, tanggal 19 Desember, wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 16 jemaat yang datang dalam ibadah. 1 Minggu 15 Desember 2024 di Gereja Besar, jumlah 135 orang. Ibadah sekolah minggu 52 orang. 2 Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Korpungan nama.
Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Advent, Amang Inang Remaja Naposo Bulung.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah Minggu Advent yang terakhir, Minggu Advent yang keempat. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ini yang diambil dari Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan membacanya secara responsorial. Saya akan memulai dari ayat yang pertama. Kemuliaan Sion yang akan datang, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita masuk ke Minggu Advent yang keempat, ini seperti pembangunan sebuah rumah. Kita sudah sampai di tahap finishing, tinggal gunting pita. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke malam Natal, dan kita akan sampai ke hari Natal. Begitu sangat penting kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dibekali, dipersiapkan, diingatkan kita dengan minggu-minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan memang kita akui akan banyak tantangan. Terkadang mungkin di minggu Advent yang pertama kita tidak totalitas, tidak penuh mempersiapkan diri, walaupun mungkin kita sudah mengikuti beberapa acara-acara Natal baik di kantor atau di perkumpulan marga atau dimanapun itu, atau di kategorial. Ya. Oleh karena itu diingatkan kembali lagi di Advent yang kedua, dan setiap minggu-minggu Advent memiliki tema tujuan masing-masing. Minggu Advent yang ketiga, dan akhirnya minggu Advent yang keempat. Ini adalah waktu yang terakhir bagaimana kita benar-benar diingatkan, disadarkan bahwa Tuhan itu telah lahir. Untuk bisa menggapai itu, banyak hal yang harus kita persiapkan. Salah satunya adalah kesucian hati. Mungkin di Advent yang pertama masih ada orang yang bersalah yang tidak bisa aku maafkan. Berlalu ke Advent yang kedua, masih sakit amang pendeta, dang marsiat toat dope hami, danggo dope damei. Masuk Advent yang ketiga, begitu juga. Dan Advent yang keempat, ini adalah waktu yang terakhir. Di minggu-minggu ini kita bisa benar-benar full
meminta Tuhan, ya Tuhan curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiranku agar aku bukan hanya formalitas mengikuti ibadah Natal, bukan hanya sebuah formalitas merayakan kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan hidupku, tetapi aku benar-benar memenuhi sukacita yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi momen mengantarkan kita kepada kehidupan yang baru. Saya pernah mendengar, Pak Pendeta, sama tidak ya kalau akhir tahun dengan akhir zaman? Iya, akhir tahun dengan akhir zaman. Lantas saya katakan, yang tidak bisa dibeli oleh manusia adalah satu, hanya satu, yaitu waktu. Iya. Seandainya waktu bisa diputar kembali, seandainya waktu bisa dibeli, akan banyak kita merleha-leha. Nanti sudah datang waktunya kita beli, kita bisa memperbaiki diri. Ya. Akhir tahun, kita akan meninggalkan tahun ini, tahun 2024. Mungkin banyak hal yang sudah kita hadapi, sukacita, dukacita, pergumulan atau apapun itu. Tetapi bagaimana kita bisa benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa meninggalkan tahun dan mendapatkan tahun. Dan selalu dikatakan kalau meninggalkan tahun endingnya oleh sadaido nang salbu tahun naburuki, walaupun penuh sukacita tongdo dedehon nang salbu tahun naburuki, untuk memasuki tahun yang baru. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di Advent yang keempat ini, tanggal 24, tanggal 25 kita akan merayakan Natal. Mungkin kalau dipertanyakan kepada kita, bisakah kita berdiri saat ini? Bisakah kita memaparkan apakah Natal sebenarnya? Saya yakin setiap kita yang berada di sini ataupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming, kita bisa mungkin 1, 2, 3 jam atau 1 hari kita memaparkan menurut pola pikir kita, menurut apa yang kita lihat. Tetapi yang kita pikirkan itu, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Dan nats ini, khotbah hari ini di Minggu Advent yang keempat hari ini adalah jadi jawaban untuk setiap pergumulan ataupun pertanyaan yang selalu muncul di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di kitab ini, kitab Yesaya pasal yang ke-60, bagaimana bangsa Israel yang pada saat itu di konteks ini sedang di dalam pergumulan yang sangat berat. Karena kesalahannya, karena tingkat egois yang sangat tinggi, tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi rasa saling menghargai, tidak ada lagi yang namanya itu kasih di tengah-tengah mereka. Ujungnya, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dengan bangsa-bangsa yang kuat, mereka dikalahkan, mereka ditindas, mereka dihancurkan. Tempat mereka beribadah hancur lebur. Sistem pemerintahan mereka yang mereka agung-agungkan luluh lantah. Dan ini mengingatkan bahwa ketika engkau mengandalkan pikiranmu, ketika engkau mengagung-agungkan yang ada padamu, saat itu Tuhan akan menghancur leburkan semuanya. Tetapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Tidak. 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 Minggu Advent yang keempat ini mengingatkan untuk bisa memasuki kehidupan yang baru. Firman Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, bangkitlah. Ya. Seberapa berat pun tantangan hidupmu, pergumulan yang sedang kamu hadapi, saat ini kamu merasa seperti luluh lantah, hancur lebur. Di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, firman Tuhan mengingatkan, bangkitlah. Ya. Ketika kita merasa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi cahaya yang bisa aku ikuti di dalam kehidupanku, orang-orang yang aku banggakan meninggalkan aku sendiri seperti
di tepi jurang. Cahaya Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, firman Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, bangkitlah. Ketika sudah bangkit, apakah ada yang dikehendaki Tuhan? Ada. Bangkitlah dan menjadi terang. Ya. Yang ingin disampaikan, ketika kita bangkit bukan untuk diri kita. Ketika engkau bisa bangkit dari pergumulanmu, dari keterpurukan yang ada dalam kehidupanmu, Tuhan masih ingin memakai kehidupanmu menjadi terang di tengah-tengah lingkunganmu. Ya, bangkitlah dan menjadi teranglah. Bagi pemahaman orang-orang saat itu, bangsa Asyur, tidak mungkin itu, mustahil. Sistem pemerintahan sudah hancur lebur, tempat mereka menyembah, berkumpul, bersekutu sudah hancur lebur, luluh lantah. Orang-orang mengatakan tidak mungkin lagi bangsa Israel dapat berdiri. Tetapi ketika Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya, katakan kepada bangsaku, bangkitlah. Pernyataan ini, perkataan ini perkataan yang disampaikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Nothing not impossible, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan pakai bangsa itu. Tuhan tinggal diam serta di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Ketika bangsa itu menyadari bahwa kami perlu Tuhan, bahwa aku membutuhkan Tuhan. Aku tidak mampu mengandalkan pola pikirku, karakterku ketika aku menjalani kehidupanku. Aku membutuhkan Tuhan. Tuhan tinggal diam serta dan memberkati bangsa Israel. Akhirnya bangsa itu bangkit. Ketika bangsa itu bangkit, mereka ingat akan tugas yang Tuhan berikan. Ketika engkau bangkit, bangkitlah bukan hanya untuk dirimu, tetapi bangkitlah untuk orang lain. Menjadi teranglah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa public figure yang mungkin kita tidak asing dalam telinga kita. Yang pertama yaitu yang bernama Oprah Winfrey. 25 tahun masa keemasannya talk show Oprah Winfrey, dan dia menjadi salah satu perempuan yang terkaya di Amerika Serikat. Tetapi perlu kita ketahui, Oprah Winfrey juga memiliki masa lalu yang kelam. Ketika dia masih umur 6 tahun, dia pernah diperkosa. Dan dia dibuang. Dia mencari pekerjaan, tidak ada orang yang menganggap dia. Tidak ada orang yang mau menerima dia. Orang mengatakan, kamu kotor. Dengan keterpurukan, dengan kesadaran diri, dia datang ke hadapan Tuhan dan Tuhan pakai. Ketika Tuhan pakai, dia jadikan hidupnya menjadi berkat. Dia buat talk show Oprah Winfrey untuk bisa mengajak orang-orang yang terpuruk bangkit, move on. Kalau bahasa anak muda saat ini apa? Apa bahasa muda anak saat ini? Menyala kawanku, iya. Iya, menyala kawanku. Persoalannya bagaimana bisa menyala kalau tidak ada sumbernya. Yang kedua, public figure juga tidak asing bagi kita. Iya, bagaimana dia pernah mencoba kepolisian, dia gagal. Dia mencoba membuka usaha, dia gagal. Dia mencoba menjadi pengusaha, dia gagal. Akhirnya dengan keterpurukannya, dia hadir kepada Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan dengarkan doanya, Tuhan berkati dia. Siapa yang tidak mengenal Jack Ma, salah satu pengusaha terbesar, salah satu perusahaan terbesarnya yaitu yang bernama Alibaba, yang terkenal pada saat ini. Dan terakhir, salah satu terkenal di bagian animasi, Walt Disney. Dia pernah mencoba untuk bekerja, melamar ke sini, ke sana. Banyak orang mengatakan, kamu jadi supir saja, kamu jadi tukang bangunan saja. Tetapi apakah penghinaan itu menjadi keputusasaan? Tidak.
Di dalam keterpurukan dia melihat cahaya Tuhan ingin mengiring hidupnya. Dia bangkit, dia buat yang namanya animasi. Dia punya Mickey Mouse, dia punya animasi Donald Duck, begitu juga dengan Goofy. Iya. Di Indonesia adakah? Ada. Mungkin untuk bapak-bapak kami, mungkin kita lupa pada hari ini. Ya. Di Indonesia ada tokoh yang sangat-sangat terkenal, bagaimana dia bisa bangkit, move on. Dia mengatakan kalau orang menganggap selama ini perempuan adalah orang lemah, tetapi dia mampu berdiri dan mengatakan semboyannya, habis gelap terbitlah terang. Raden Ajeng Kartini. Dan kebetulan pada saat ini adalah hari ibu. Kita tepuk tangan untuk ibu-ibu kita. Iya. Iya. Seberat apapun, pernahkah seorang ibu mengeluh? Tidak. Dia hanya bisa tersenyum melihat apa yang dia hadapi. Walaupun di dalam doanya, di dalam kesendiriannya, di dalam kekusukannya berdoa, dia mengungkapkan rasa sedih, curahan hati yang sangat dalam, tetapi dia tidak pernah lihatkan kepada orang lain. Dan dia mampu menjadi terang, menjadi lilin walaupun kecil untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk orang-orang yang membutuhkannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan firman Tuhan saat ini. Hanya kita dan Tuhan yang mengetahui apa kondisi kita. Hanya kita dan Tuhan yang mengetahui apa keinginan kita yang belum bisa kita gapai. Tetapi apakah itu menjadi penghambat ketika Tuhan ingin mengatakan kepada kita, hai bangkitlah, hai jadi teranglah untuk orang-orang sekitarmu. Apakah kita hanya bisa melihat karya Tuhan dengan pergumulan kita? Tidak mampukah kita melihat karya Tuhan dengan rasa sukacita walaupun kita terpuruk pada saat ini, walaupun ada keinginan yang belum kita gapai, walaupun ada harapan-harapan yang belum kita dapatkan? Apakah itu menjadi penghambat? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar kepada seorang pasien yang sudah divonis dokter dia sakit terminal. Mungkin kita mengetahui sakit terminal yang tidak bisa disembuhkan menurut para medis, dan dia hanya tinggal menghitung hari, menghitung jam. Tapi apakah itu menjadi penghambat dia untuk dibangkitkan Tuhan? Apakah itu menjadi penghambat untuk bisa jadi berkat, menjadi terang untuk orang lain? Saya katakan banyak pasien-pasien yang terminal yang mampu menjadi pemberita firman, yang mampu menjadi penyalur posisi positif untuk orang lain, bukan membuat orang terpuruk, tetapi menyemangati orang yang terpuruk walaupun dia sedang terpuruk. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ini, di minggu Advent yang keempat ini, dengan topik minggu dikatakan bangkitlah, bangkit menjadi terang. Ehe jala marsinondang ma. Ketika kita katakan ya Tuhan aku mau bangkit, ya katakanlah dalam hatimu, dalam dirimu, aku mau bangkit kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan ingin memakai hidupmu, aku mau menjadi terang. Ya. Seperti sebuah lampu. Lampu ini ketika tidak ada sumber alirannya Manginang, tidak ada listriknya, itu akan mati, akan padam. Kalau kita hanya mengatakan aku mau jadi terang, tetapi kita lupa sumbernya, itu akan sia-sia. Yang mampu membuat kita menjadi terang untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga, untuk kehidupan keluarga kita, lingkungan kita, hanya satu. Seperti dikatakan di Matius 5 ayat 14, dikatakan kepada bangsa Israel, kamu adalah terang dunia. Las idu hatai tuhita. Begitu juga untuk kita hari ini. Kamu adalah terang dunia. Menjadi terang dunia di tengah-tengah kehidupanmu, menjadi terang dunia di tengah-tengah kehidupan keluarga,
menjadi terang dunia di tengah-tengah pekerjaanmu, lingkungan masyarakat. Jangan pernah padamkan api yang Tuhan sudah hidupkan. Jangan pernah padamkan lilin yang Tuhan sudah hidupkan. Iya, kita hanya sebuah lilin, tetapi tidak akan berguna lilin itu kalau tidak hidup apinya. Yang menghidupkan api itu adalah Tuhan. Biarkan Tuhan memakai kehidupanmu seperti sebuah lilin yang mampu menyinari kehidupanmu, menyinari lingkunganmu, menyinari kehidupan keluargamu. Apapun kondisi kita, keterpurukan kita, pergumulan kita, tantangan kita, yang kita harapkan, yang mungkin belum kita gapai, biarkan Tuhan yang bekerja. Jangan kita paksakan yang tidak harus kita pikirkan. Biarkan Tuhan yang bekerja, karena bukan kita yang punya kehidupan kita, tetapi Tuhan yang punya kehidupan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu di hari Minggu ini. Dengan firman-Mu kuatkan kami, agar kami benar-benar mempersiapkan hati, pikiran, hidup kami menjadi alat-Mu. Terkhusus ya di Minggu Advent yang keempat ini, Kau ingatkan kami bahwa kami harus bangkit, meninggalkan pola pikir yang salah, tingkat keegoisan yang hanya memikirkan diri sendiri, dan bangkit menuju kehidupan yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Ya Tuhan, ketika kami akan menuju kepada kehidupan yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera, Tuhan juga meminta kami agar kehidupan kami mampu menjadi terang di tengah-tengah hati kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di tengah-tengah lingkungan gereja ini. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya sebuah lilin yang tidak berguna ketika tidak dihidupkan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkaulah yang menghidupkan lilin di tengah-tengah kehidupan kami, agar kiranya kehidupan kami yang memiliki banyak tantangan pergumulan menjadi bermakna untuk kami, untuk keluarga, untuk lingkungan masyarakat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja-Mu ini, Gereja KBP Tamarunang, Resort Tamarunang. Di dalam setiap program-program yang sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan, Tuhan campur tangan. Tuhan ingatkan kami seluruhnya, para haladu, begitu juga dengan jemaat dari kategori sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia, agar kami bisa bersama-sama bersekutu, bersama-sama melaksanakan kegiatan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami, memanjatkan doa harapan kami yang kami harapkan, yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mungkin di dalam satu minggu ini memiliki pergumulan yang sangat berat, memiliki rasa duka cita yang saat ini berduka cita. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan yang menghibur mereka. Begitu juga Tuhan buat jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini di dalam kondisi keadaan lemah, di dalam sakitnya, Tuhan campur tangan. Tuhan mengurapi jemaat-Mu dan memberikan kesembuhan kepadanya ya Tuhan. Yaitu Agusta Kristin Borusianipar, hamba-Mu Sintua Ade Siregar, Amang Sianipar, Inang S Buru Nabitupulu. Ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan untuk tubuhnya, dan Tuhan memberkati obat yang mereka makan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini bersuka cita untuk pertambahan umur, begitu juga dengan ulang tahun pernikahan, yaitu Christabel Davina Gabriela Gavriela Boru Gurning, Inang WDS Boru Huta Barat, Inang R Boru Purba, Inang M Boru Sinaga, Amang S K Gurning, Nyonya Simanjundak Boru Panjaitan, L Samosir,
Theodorik L. Tobing, Inang N.E. Boru Manurung, Inang C. Boru Sihite. Begitu juga buat jemaatmu yang ulang tahun pernikahan, Amang C. Hasitanggang, Inang M.Y. Boru Simatupang, hambamu Sintua T.R. Sianturi, Inang R. Boru Hutasoit, hambamu Sintua M.P. Sitorus, Inang F. Boru Barimbing. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan menambahkan berkat-berkat di kehidupan mereka, di setiap pekerjaan mereka, harapan mereka, Tuhan dapat memberikannya. Agar kiranya mereka Tuhan penuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga buat kegiatan gerejamu ini di perayaan Natal kategorial Ama, Ina, dan Lansia yang akan dilaksanakan hari ini jam 7 malam. Ya Tuhan, melihat cuaca yang terjadi pada saat ini, kami hanya serahkan kegiatan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberikan cuaca yang terbaik, agar kiranya seluruh jemaat-Mu dapat hadir, dapat bersuka cita, dapat bersama-sama merayakan Natal kategorial Ama, Ina, Lansia untuk hari ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk jemaat-Mu yang dalam beberapa hari ini terkena dampak longsor, yaitu jemaat-Mu yang ada di Sipirok, di HKBP Sisoma. Ya Tuhan, mungkin pada saat ini mereka tidak dapat melaksanakan ibadah dengan kondisi mereka, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 594 sambil menyerahkan persembahan.
kita nyanyikan ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Karena kondisi cuaca hujan amang-inang, oleh karena itu kita saling bersalaman, kita berbaris di depan ini, dan sekaligus kami minta kepada para halado Sintua wilayah agar di minggu ini dibagikan acara Natal keluarga. Acara Natal keluarga yang akan dilaksanakan esok di rumah kita masing-masing.